Sementara itu, saudara, penerimaan murid baru sudah berlangsung untuk tahun ajaran 2025-2026. Lantas seperti apa proses tahapan penerimaan pada tingkatan sekolah menengah atas? Kita akan ikuti wawancara bersama dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Syafruddin, berikut ini. Pemirsa, tahun ajaran baru 2025-2026 dimulai dan diawali dengan seleksi penerimaan murid baru di setiap tingkatan, baik itu SD, SMP maupun SMA. Lantas seperti apakah tahapan penerimaan murid baru khususnya di tingkat sekolah menengah atas? Saat ini kita akan langsung berbincang dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA di Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Syafruddin M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hingga saat ini memang seperti apa tahapan dan juga kesiapan sekolah-sekolah khususnya tingkatan SMA dalam seleksi penerimaan murid baru di tahun ajaran ini, Bapak? Baik, alhamdulillah untuk sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026 ini sudah sementara berproses dan sekolah khususnya SMA itu sudah melaksanakan sosialisasi karena tahun ini adalah tahun berbeda dengan sistem penerimaan tahun sebelumnya. Namun yang perlu masyarakat pahami bahwa jalur domisili tahun ini itu berbeda tahun yang sebelumnya, di mana tahun ini jalur domisili itu berbasis kelurahan. Kalau tahun sebelumnya berbasisnya kecamatan. Dan yang kedua yang membedakannya adalah bahwa tahun ini seluruh calon peserta didik baru itu akan mengikuti yang namanya tes potensi akademik atau TPA. Jalur domisili tahun ini itu berbasis kelurahan yang berada di sekitar sekolah. Ya, contoh di sekolah kami ya ada 3-4 kelurahan yang berada di sekitar sekolah. Itu semua calon siswa yang akan nanti menjadi patokan apakah mereka bisa berhasil masuk di sekolah tertentu itu adalah hasil dari tes potensi akademik. Nah, jalur afirmasi ini tahun ini juga yang berada di wilayah sekitar sekolah. Ya. Jadi pada dasarnya jalur afirmasi ini juga itu jalur domisili, cuma itu yang memiliki status ekonomi ya yang kurang mampu yang ada di database-nya Dinas Sosial. Untuk jalur yang ketiga, jalur perpindahan orang tua yang mutasi, persyaratannya juga sama dengan tahun yang sebelumnya, ya minimal maksimal perpindahan orang tuanya itu maksimal 1 tahun. Ya kalau sudah di atas 1 tahun ya seyogyanya itu masyarakat itu mengurus kartu tanda penduduk di mana dia berada. Ya. Jadi itu hanya 5% untuk jalur perpindahan orang tua atau mutasi. Kemudian jalur yang keempat, jalur prestasi. Nah, ini juga membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya jalur prestasi itu adalah sisa kuota dari 3 jalur. Jalur sonasi, afirmasi dengan permutasi. Kalau tahun ini itu minimal 30% prestasi. Kemudian di prestasi yang membedakan juga dari tahun sebelumnya, ini prestasi dibagi. Ada prestasi rapor, itu persentasenya dari 30% itu 20% dari jalur rapor. Kemudian 2,5% dari jalur akademik, prestasi akademik, ya lomba-lomba yang bidang akademik seperti Olimpiade Sains dan seterusnya. Kemudian 2,5% dari prestasi non akademik, misalnya kejuaraan olahraga, kejuaraan seni, ya itu yang juara minimal juara 3, ya juara 3 tingkat kabupaten minimal, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Kemudian
itu besarnya 2,5%. Kemudian jalur prestasi yang ketiga adalah di bidang keagamaan juga 2,5%. Ya, di bidang keagamaan misalnya juara seleksi tilawat Al-Quran, STQ, atau hafiz, 10 juz, 20 juz, sampai 30 juz. Kalau 30 juz itu setara dengan prestasi di bidang internasional, di level internasional. Nah, ini nanti calon siswa yang hafiz, yang menghafal Al-Quran 10 juz, dia bebas memilih sekolah di mana saja. Ya, itu besarnya juga 2,5%. Kemudian tahun ini spesifik lagi, tahun ini ada jalur kepemimpinan, ketua OSIS dan ketua PMR di SMP-nya. Ya, jadi ada 2,5% juga jalur kepemimpinan dari ketua OSIS dan ketua pramuka. Bukan pengurus OSIS dan pengurus pramuka ya. Kalau dia hanya misalnya sekretaris, bendahara, OSIS di SMP-nya, itu tidak masuk kategori jalur kepemimpinan, ketua. Itu besarnya juga 2,5%. Ini yang membedakan. Nah, saya perlu juga sampaikan khusus di prestasi akademik rapor, nilai rapor. Itu nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Ya, rata-ratanya. Kemudian itu akan berkaitan dengan tes potensi akademik yang diraih oleh calon peserta didik. Jika calon peserta didik meraih tes potensi akademiknya 86 sampai 100, maka dia itu masuk kategori A, itu memiliki bobot 100% nilai rapor yang diperoleh dari semester 1 sampai 5. Misalnya, dia memiliki nilai rapor rata-ratanya dari semester 1 sampai semester 5, 95 misalnya. Kemudian anak ini juga mendapatkan nilai tes potensi akademik 86, masuk di kategori A, interval kategori A, maka bobotnya itu dikali 100% nilai rata-rata rapornya. Sebaliknya, jika dia berada di bawah 86, misalnya dia masuk di kategori B, dia mendapatkan nilai 83 misalnya di TPA-nya, maka bobot yang diperoleh rata-rata rapornya tadi hanya dikali 75%. Jadi ada di Juknis jelas bobot dari setiap nilai TPA yang diperoleh untuk menjadi penentu berapa yang nilai scoring dari rata-rata nilai rapornya. Terus ada siswa yang tidak ikut tes potensi akademik, itu hanya dibobot 5% dari rata-ratanya. Jadi itu yang membedakan. Baik pemirsa, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Syafruddin M selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sekaligus merupakan Kepala SMA Negeri 2 Kota Makassar. Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa proses seleksi penerimaan murid baru di Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak kita, para calon peserta didik baru, calon murid baru bisa sekolah di sekolah favorit mereka sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan melalui 4 jalur yang disebutkan oleh Pak Syafruddin tadi. Demikian wawancara singkat kami dari Kota Makassar, Ayu Jasmine dan Bobi Mustamin melaporkan. TNI Manunggal membangun desa ke-124 tahun Kodim 1403 Palopo dilaksanakan di Desa Pincara, Kecamatan Masar